Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian dengan Bapak Ibu honor non ASN yang bekerja di daerah 3T. Ini cukup luar biasa perjuangan untuk melakukan tugas mulia, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, ada satu kabar gembira dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menteri Pan-RB, yang mana hal ini membawa RPP ke DPR dalam arti pembahasan terkait dengan rancangan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu yaitu membahas penataan non ASN hingga insentif ASN di daerah 3T. Ingat Bapak Ibu ya, hal penting yang sudah dibahas dan dibawa oleh Menteri Pan-RB ke DPR RI yaitu pembahasan mengenai penataan non ASN dalam arti honorer. Tentunya ini yang muaranya adalah pengangkatan yang sedang dinantikan. Demikian dengan pembahasan mengenai insentif ASN di daerah 3T. Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu honorer, apa kira-kira hasil kesepakatan antara Menteri Pan-RB dengan DPR RI terkait dengan pembahasan penataan non-ASN hingga insentif ASN di daerah 3T yang telah dibahas pada hari ini Rabu 13 Maret 2024? Ikuti terus informasi berikut. Nah, sebagaimana informasi yang mengatakan bahwa Menteri Pan-RB membawa dua hal penting untuk dibahas pada rapat kerja dengan DPR RI dalam hal rapat dengan pendapat atau RDP bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Komisi 2 pada hari ini 13 Maret 2024. Ini informasinya Bapak Ibu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB membahas rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang mengatur manajemen aparatur sipil negara atau ASN bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejumlah substansi dibahas, antara lain insentif bagi ASN di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau istilahnya daerah 3T. Kemudian penataan karir aparatur sipil negara hingga penataan tenaga non-ASN. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa pemerintah sedang gencar bersama dengan DPR RI untuk membahas hal ini, tentunya salah satu poin pentingnya dan yang paling utama adalah tentang penataan tenaga non-ASN. Pemerintah sampai saat ini masih terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024 bulan depan. Itu dengan tegas disampaikan oleh Menteri Pan-RB Abdul Azhar Anas saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada hari Rabu barusan saja hari ini Bapak Ibu 13 Maret 2024. Nah, tentunya dengan demikian, ini adalah satu titik harapan bagi Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan pengangkatan atau peralihan status menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Informasi terbaru sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pan-RB dan BKN juga bahwa di tahun 2024 tahun ini untuk mengcover para honorer demikian dengan
pengadaan kebutuhan aparatur sipil negara, maka di tahun 2024 tahun ini rekrutmen calon aparatur sipil negara itu baik fresh graduate demikian dengan para honorer dilakukan dalam 3 tahap. Yang mana tahap pertamanya sempat dihebohkan itu awal minggu ketiga Maret bulan ini. Tetapi kita masih menunggu informasi selanjutnya terkait dengan hal ini. Apakah memang di bulan Maret ini atau di bulan April nantinya ketika sudah terbit peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023 tersebut. Karena sebelumnya juga sudah ditegaskan bahwa dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang segera akan terbit pada 30 April itu mekanisme dan detail atau rincian dari pengangkatan honorer yang mana ini adalah aplikasi dari penataan tersebut itu tertuang di dalam peraturan pemerintah yang telah dikabarkan akan terbit ya 30 April 2024 bulan depan ini. Jadi perkembangannya RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, kemudian pengembangan talenta dan karir, seterusnya pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan serta pemberhentian. Jadi semua itu dibahas di dalam RPP Manajemen ASN yang notabene disebut peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Jadi manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara yang sedang dirancang bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga Lembaga Administrasi Negara, BKN dan LAN. Itulah yang lagi heboh dan gencar dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. RPP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ada 22 bab yang terdiri dari 305 atau 305 pasal dalam RPP tersebut. Menteri Anas menyampaikan beberapa substansi krusial dalam RPP ini, salah satunya terkait persebaran ASN. Talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T. Nantinya percepatan karir ASN yang mengabdi di daerah 3T akan lebih diperhatikan. Itu pernyataan Menpan RB Anas. Jadi penghargaan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum dapat meningkatkan motivasi kerja ASN dan lingkungan yang lebih kompetitif. Secara khusus, bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah diberikan. Jadi bagi mereka yang bertugas di daerah 3T untuk waktu tertentu, mereka akan mendapat kenaikan pangkat dan karir yang lebih cepat dan seterusnya, tegas Menteri Anas selaku Menteri Pan RB. Kemudian RPP ini juga akan membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN. Salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini termasuk hal penting Bapak Ibu ya. Hal krusial pada pembahasan antara Menteri Pan RB, BKN dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seleksi calon ASN tahun 2024 dibuka untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga P3K yang jumlah totalnya mencapai 2,3 juta ASN, di mana porsi P3K mencapai kurang lebih 1,7 juta formasi. Dengan seleksi P3K, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Seleksi P3K menjadi fokus utama. Ya, ini fokus pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, jelas Anas selaku Menteri Pan RB. Sebelumnya, Menteri Anas juga menyebutkan aspek substansi dari RPP ini sudah terpenuhi 100%. Harapannya RPP ini membawa perubahan positif bagi kemajuan ASN. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian informasinya.
Semoga apa yang telah disepakati pada rapat ini ya bisa menjadi realita, terutama penataan tenaga honorer yang harus segera diangkat menjadi ASN paling lama Desember 2024. Demikian informasinya. Terima kasih.